Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Dwi, NPM 170201.0083, Ilmu Hukum semester 7B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia. Yang pertama, pengaturan tindak pidana cyber material di Indonesia. Berdasarkan instrumen PBB, pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam KUHP sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Selanjutnya, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang Nomor 19 2016. Sama halnya seperti Convention on Cybercrime, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada Convention on Cybercrime. Pengelompokan pada Convention on Cybercrime. Yang pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu A. Distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari yang pertama, kesusilaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, perjudian pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terus pemerasan dan atau pengancaman pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Dan selanjutnya, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang terakhir, mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pasal 29 Undang-Undang ITE. Kemudian yang B, dengan cara apapun melakukan akses ilegal. Kemudian intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang kedua, tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi, yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik atau data interference pasal 32 Undang-Undang ITE. Kemudian gangguan terhadap sistem elektronik atau sistem interference pasal 33 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang keempat, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang kelima, tindak pidana tambahan atau aksesor pasal 36 Undang-Undang ITE. Kemudian yang keenam, perberatan terhadap ancaman pidana pasal 52 Undang-Undang ITE.
Kemudian kekhususan Undang-Undang ITE dalam penyidikan sesuai pasal 42 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. 1. Penyidik yang menangani tindak pidana cyber ialah dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data. Yang ketiga, penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Yang empat, dalam melakukan penggeledahan dana atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Kemudian, prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana cyber. Pertama, korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan atas kasus bersangkutan, hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, setelah proses penyelidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Selain Undang-Undang ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia adalah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.